pertama kita sudah bahas berbagai macam bidang garapan, dan sekarang sampai ke tahap kita akan melihat bidang garapan administrasi ketatausaha. Apa sebenarnya ketatausaha, seberapa penting, dan kenapa penting. Terus, kenapa kita masih membahas ini, siapa yang akan mengelola, dan sebenarnya apa prasyarat orang yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian per bagian. Mudah-mudahan ketika kita tampil menjadi seorang pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di sebuah lembaga pendidikan, kita tahu peristiwa ini bukan persoalan lain-lain, karena kadangkala kita menganggap yang namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai sesuatu yang tidak sekedar yang penting ada kajiannya, hanya sebatas mengelola atau menata surat menyurat atau segala sesuatu yang sifatnya harian. Pada lebih itu menjadi jantung bagi sebuah lembaga. Nanti kita akan kaji bahwa dalam konsep ketatausahaan bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat, tapi ada persoalan keberhasilan, bahkan kerajaan negara juga ada di sini. Sehingga itu tadi, ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, oke, kita tinggal membuka aturannya. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi pada lingkup pendidikan yang lebih besar, khususnya nanti yang ada di tangan kita. Akan bisa melihat bagaimana sebenarnya kita tidak pernah atau tidak boleh melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena dalam satu konsep sistem, kalau sekolah dalam bagian dari sistem, maka yang terkecil sekalipun itu memegang peranan yang besar. Dia akan membuat atau merusak sistem secara keseluruhan. Jadi, dalam sebuah sistem tidak ada peran yang kecil, semuanya memiliki peran yang besar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baik, sekarang kita akan kaji administrasi atau manajemen data usaha sekolah, atau kalau lebih besar lagi kita ingin mengkaji tata usaha perguruan tinggi. Sama saja sebenarnya. Nah, pengertian yang kita coba lihat pertama dari kata bahasa kata usaha. Ini ada dua makna, dua kata. Pertama adalah kata tata, artinya sebenarnya menata, yaitu suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus, karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ini membuat desain untuk semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga negara keseluruhan. Untuk apa? Untuk tercapainya satu maksud atau tujuan. Data usaha dari data itu adalah satu peraturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lokasi. Berarti ada satu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Kalau perguruan tinggi, proses penyelenggaraan kinerja atau kerjanya pertumbuhan tinggi. Jantung yang ada sekarang akan muncul dalam pikiran setiap kita. Kalau kata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga yang dikelola. Makna ketatausahaan melihat ketatausahaan atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama adalah kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala data ataupun informasi. Berarti kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan ini atau yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Yang kedua, kegiatannya adalah mencatat. Yang kedua, mencatat apa yang dia himpun. Mencatat tidak hanya sebatas menggunakan bolpen atau tulisan tertulis di atas kertas, tapi ya sekarang ya dengan sistem yang berkembang dengan teknologi yang ada, apakah di dalam komputer, di dalam laptop, buat segala informasi itu tercatat.
apa data yang tersimpan, sehingga jika diperlukan itu dibutuhkan. Apakah sebagai pembanding, sebagai pembukti, semuanya ada, semua bisa dikendalikan, sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis, dengan teknologi berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya. Kita bisa baca, bisa dikirim, yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, kita disimpan akan menjadi alat bukti ataupun diperlukan. Bahkan informasi yang ternyata penting untuk tahun ini mesti 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga, misalnya tentang data karyawan, data guru, data kepala sekolah, atau data siapapun. Apa kegiatan berikutnya? Menurut dalam konsep ketatausahaan, kegiatan adalah mengolah, menghimpun, mencatat, dan ketiga adalah mengolah. Apa yang diolah? Kalau kita membuat kue, yang diolah berarti seluruh bahan yang dituangkan diolah menjadi satu sesuai dengan ritmenya. Begitu juga dengan mengolah. Mengolah artinya dalam bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait berbagai macam keterangan, berbagai hal yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang bisa dipakai oleh siapapun. Sekarang kita bisa lihat apalagi kegiatan di dalam administrasi atau manajemen, kata usaha, tata usaha sekolah, ataupun ketataan perguruan tinggi, atau sebenarnya kata tak usaha di mana saja dia sama kegiatannya. Hampir mirip mulai dari mengadakan kegiatan pertama, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, dan yang keempat adalah kegiatan mengandalkan berarti membuat dia menjadi ganda, satu menjadi dua-duanya menjadi tiga, artinya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Ada yang diperlukan dibakar melalui fotokopi atau scan.